Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di sini ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1999 sampai tahun 2000, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan amandemen. Yang keempat, perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang 1945. Perubahan diinfokan pada batang tubuh UUD 1945 dan bukan pada pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, Undang-Undang 1945 sudah tidak bisa lagi berubah. Jikalau ada sesuatu permasalahan yang berkembang sesuai perubahan zaman, jalan satu-satunya ialah revisi UUD 1945. Selanjutnya, tujuan perubahan Undang-Undang 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ekstensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada saat Undang-Undang 1945 di amandemen dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, akan tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar bernegara dan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dan mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.